Yang buat disiapin buat jauh-jauh hari itu tes kesehatan. Apa aja tuh? Tes kesehatan tuh ibarat tuh mata lu. Boleh nggak sih pilot tuh berkacamata apa enggak? Sebenarnya kan pilot tuh boleh berkacamata, cuma dalam batasan tertentu. Kan kalau misalkan sebagai pilot kan sehari itu maksimal 8 jam. 8 jam Terbang ya. Jadi 8 jam terbang. Kalau lu terbang terus-terusan ya. Jam segitu ya capek juga kan. Makanya terus lu makan pagi tuh jam berapa tuh harus sudah ditentuin. Lu telat makan pagi lu nggak makan. Bang, wah ini pertanyaan seneng nih. Momen paling berkesan lo waktu jadi pilot di Curug itu apa bang? Coba bisa lo ceritain ya, gambaran kecilnya aja biar adik-adik penasaran sama jadi pilot di STPI. Silakan bang. Momen paling berkesan menurut gua sih ada banyak ya momen-momennya tuh. 2D, 3D gak apa-apa. Yang berkesan gak? Gimana bang? Yang pertama gua masuk Curug. Oke. Gua nggak nyangka gua masuk Curug, gua masuk Curug, bisa masuk jadi penerbang di 68 tuh. Gua bangga banget tuh pertama. Yang kedua first solo flight gua. Terbang sendirian solo tanpa didampingin instructor, itu yang pertama. Jadi itu ada kayak perayaannya sendiri lah ya, ibaratnya lu habis solo flight lu mandi oli, lu nyumba, nah ya kayak gitulah ya. Seru banget itu pasti. Terus sama lu cross country. Cross country apa tuh? Cross country ibaratnya lu dari terbang dari poin A ke poin B. Ibaratnya lu misalkan dari gua di Budiarto ke Lampung. Cross country gua ke Lampung. Jadi gua Tanjung Karang ya ibaratnya. Dari Budiarto ke Tanjung Karang. Ya gue terbang, tapi gue ke bandara lain. Gitu. Jadi gue harus prepare bener-bener nih, route-nya gimana, weather-nya gimana, terus kondisi bandaranya di sana gimana. Itu harus gue persiapin matang-matang tuh. Track route-nya tuh, ketinggian gue berapa nih. Pesawat gue harus disiapin bener-bener nih. Yang dulu biasanya agak sedikit ibaratnya ngecek biasa, tapi kalau yang di cross country gue lebih detail lagi karena itu kan ibaratnya lu terbang lama dan ke bandara lain lagi ke bandara lain juga itu dokumennya. Kalau misalkan gue di sana landing tapi gue di kena razia legal lagi makanya itu kan serem juga. Maka dari itu dipersiapinnya itu tuh bener-bener matang lah. Kalau misalkan gue cross country itu bukan cross country itu ibaratnya lu terbang ke luar negeri itu ya. Enggak. Sebenarnya itu cuma poin A ke poin B. Yang penting lu tahu bandara lain lah, lu landing di bandara lain itu cross country itu ibaratnya. Oke. Ada lagi bang pengalaman serunya? Gala dinner gitu? Enggak ada ya gitu doang. Sama momen ini. Momen lulus dari Curug. Itu masih momen paling indah itu. Iya, momen terbebas dari segala urusan. Barak itu gua seneng tuh. Oke. Menarik tuh bagi penasaran kan gimana masuk STPI Curug. Lanjut ya bang ya, pertanyaan selanjutnya. Bang, coba nih bang, ceritain dong bang, yang lo tahu jenjang karirnya tuh kalau pilot di STPI jurusan penerbang tuh kayak gimana aja jenjang karirnya bang? Bisa lo jelasin secara umum aja, secara general. Untuk tahun gua sebenarnya ada enak gak enaknya sih. Gimana terus bang? Kalau misalkan gua lulus dari Curug, gua udah nggak langsung ditarik ke maskapai. Gua nggak ditarik, nggak di. Misalkan gue pendidikan di Curug, tapi gue ditarik misalkan ke maskapai lain atau apa, itu enggak lagi. Tapi enaknya itu gue bisa bebas milih maskapai dimanapun. Jadi tuh udah ada kontraknya gitu bang. Lulus harus ke maskapai ini kalau udah nggak lagi. Udah nggak ada lagi itu, nggak ada ikatan kontrak, nggak ada. Cuma tapi gue lebih bebas bisa milih airline yang gue mau. Misalkan gue mau milih yang ini, mau milih yang diperintis, terserah gue. Jadi gue agak lebih sedikit enak gak enak lah ibaratnya. Gue agak nganggur sedikit, agak bebas sedikit, cuma bingung juga gitu. Benar. Terus habis itu tergantung sih lu mau di perintis atau di airline, itu mah beda-beda. Kalau misalkan di airline dapat pesawat gede atau tergantung kebutuhan airline-nya sih. Kalau misalkan di perintis lu bisa enak enjoy buat
wisata. Iya, pesawat kecil kan kalau merintis ya. Pesawat kecil lu bisa melihat pemandangan, lu yang suka ngeliat lu suka terbang tapi lu bisa ngeliat pemandangan low yang rendah gitu. Nggak terlalu tinggi banget kan. Pesawatnya juga kecil ya. Iya, pesawat yang kecil lu bisa agak sedikit bersenang-senang di atas lah ibaratnya tapi kan gitu. kayak rutenya kalau yang kecil lebih susah ya. Sebenarnya roadmapnya nggak terlalu, wah gue belum pernah nyoba sih sebenarnya. Okay. Cuma ya gimana ya, dari cerita kalau dari gue lihat-lihat sih lebih menantang lah ya. Lebih menantang ya. Lebih menantang, lebih gitu ya. seru. Ibaratnya lu dapat bandara yang nggak terdaftar. Kalau misalkan gue dapet penerbangan kayak di Papua gitu kan, airstrip gitu kan. Bener. Bandaranya masih belum terdaftar atau apa kan. Lu landing di situ, lu nyobain landing di situ yang bandaranya otomatis lu nggak, ibaratnya nggak pakai beton kayak gitulah, lu pakai bener-bener tanah pure tapi dihalusin dengan jarak yang sedikit, yang pendek. Itu menantang lah, lo confident lo. Menantang lah. Lanjut ya bang ya, pertanyaan selanjutnya. Sama bang, berapa ribu jam sih bang dari kopilot ke pilot itu? Berapa ribu jam sih bisa ada nama kapten di depan, berarti Kapten Adam gitu, gimana lebih bisa berapa ribu jam bang? Kalau untuk syarat minimal captaincy sih 1.500 jam minimal. 1.500 jam tergolong ya cepet nggak cepet sih sebenarnya. Setahun maksimal terbang tuh 1.150 itu setahun. Ya kalau misalkan lu terbang terus ya cepet lah. Cepet ya bener ya. Buat jadi kapten gitu. Tapi kapten masih muda-muda gitu kan. Muda, ya. Tapi juga kapten kan gelar tertinggi di suatu penerbangan kan. Itu ujung tombaknya itu kapten, penanggung jawab semua ini apa pesawat tuh kapten itu paling penting. Oke. Kita lebih ngarah ke pesawat nih bang. Kan kita tahu ada dua pabrikan pesawat yang besar ya bang ya. Ada Airbus dan ada Boeing. Sebenarnya tuh pilot itu dituntut dibolehkan, diwajibkan harus menguasai dua tipe pesawat Boeing atau Airbus, apa harus milih bang? Menurut lu tanggapannya gimana bang? Sebenarnya tergantung airline-nya sih, tergantung perusahaan lu. Misalkan pesawat lu di bidang perintis, misalkan pesawat kecil otomatis lu nggak mungkin pakai pesawat gede yang jaraknya otomatis runway-nya harus lebih panjang, terus struktur bandaranya, CBN-nya lu harus diperhitungkan kan beda-beda. Ada yang Cessna, Caravan, misalkan gitu yang perintis biasa Cessna, Caravan. Terus kalau misalkan Boeing sama Airbus itu emang menurut gua pesawat yang populer lah ibaratnya, yang sering digunain. Soalnya kan ya emang dua raksasa itu doang sih. Cuma ya kalau misalkan dibandingin emang Boeing sama Airbus ini emang beda jauh. Jadi ibaratnya Airbus prosedurnya beda daripada Boeing, tapi untuk keselamatan semuanya sama. Nomor satu semua harus diperhitungkan, semua keselamatan itu paling. Kalau misalkan kita disuruh milih atau banyak pesawat lain tuh kayak CRJ itu kayak minijet juga terus ATR itu pesawat propeller kan bebas, itu bisa banyak tuh. Nggak semua Airbus atau Boeing kita nggak bisa milih, tergantung kebutuhan maskapainya apa. Maskapai itu pakai pesawat apa sih, ntar misalkan pesawat Rusia atau ada kan tergantung. Ya. Oke. Berarti nggak dituntut ya 3 maskapainya berarti ya. Oke. Bang, kalau pas lulus nanti, jadi apa harus ke pesawat kecil dulu baru ke pesawat besar? Apa boleh pesawat besar ke pesawat kecil bang? Gimana tuh bang tanggapan? Kalau lulus ya lu udah pegang CPL holder, CPL IR, misalkan lu udah CPL IR. Kalau misalkan lu multi engine, lu dapat bisa megang multi engine yang pesawatnya 2 engine. Tapi kalau misalkan lu cuma dapat CPL IR, lu bisa terbang ibaratnya single engine light aircraft. Kan pesawat lu sebelumnya kan light aircraft, pesawat kecil. Lu hanya bisa terbangin light aircraft. Tapi lu harus belajar dulu nih pesawatnya ini gimana nih. Pesawatnya kan sistemnya kan rata-rata ada yang beda, ada yang itu, tapi ya ibaratnya sejenis lah, nggak beda jauh. Cuma lu harus belajar lagi maksimal, terutama itu limitationnya. Jadi kalau misalkan lu batas pesawatnya nih max speednya berapa sih maxnya, terus EGT-nya berapa sih, terus lu
oil pressnya gimana sih, berapa sih, height-nya berapa, low-nya berapa gitu. Semua harus dipelajarin lagi. Kayak misalkan gue megang SIM A nih, gue bisa bebas milih mobil-mobil mana aja. Yang penting gue ini. Tapi kalau di penerbangan biasanya kita belajar sedikit buat nerbangin kendaraannya tersebut. Kayak misalkan gue harus dari Piper Archer gue mau ke ini Boeing, itu kan gue harus belajar lagi multi engine lagi ya kan. Boeing kan multi engine kan, gue nggak bisa 2 engine, gue harus belajar lagi tuh tentang Boeing atau gimana. Terus kalau misalkan ke single engine yang lainnya, gue seenggaknya lu belajar dikit ya tentang pesawat tersebut. Kayak misalkan gue lihat nih speednya segini, ini tombolnya buat apa sih? Kan lu masih belum tahu. Iya pasti. Kalau pilot tuh ibaratnya lu pengen tahu lah ibaratnya. Kalau pengen tahu lu belajar, karena lu belajar lu tahu gitu. Oke Bang, kita lanjut ke pertanyaan. Ada nyampe pertanyaan terakhir nih Bang. Oke, kita lanjut ke pertanyaan terakhir. Bang, coba pesan buat catat STPI, catat khusus pilot. Lu ada pesan khusus gak buat mereka? Silakan. Pesan gua yang pertama tuh belajar. Masih belajar Bang. Belajar ya, seenggaknya lu pengen tahu lah. Tahu ya. Kenapa pesawat misalkan bisa terbang, atau lu pengen tahu nih, wah gua abis ini gua kemana, abis ini gua ngapain. Itu minimal harus pengen tahu lah ibaratnya, karena pengen tahu lu cari tahu, karena cari tahu lu tahu. Berarti gitu. Terus yang paling penting juga jaga kesehatan, itu nomor 1 tuh. Seorang pilot tuh jaga kesehatan nomor 1. Soalnya kita di setiap 6 bulan kita harus medex terus. Jadi di medeknya juga di Balkespen. Jadi di Balai Kesehatan Penerbangan ya, kesehatan penerbangan tuh harus medek di situ setiap 6 bulan. Dan biayanya juga nggak sedikit juga dibilang. Kalau putri cek juga harus dibenerin lagi rechecknya. Makanya itu kesehatan nomor 1. Terus belajar bahasa Inggris juga, lu pengen tahu. Itu aja sih sebenarnya. Yang paling penting tuh yang harus dipersiapkan buat jauh-jauh hari. Catat ya. Siap. Sobat pejuang, misalkan dari pertanyaan tadi tuh lo ada yang kurang nih, lo bisa langsung nanyain ke Bang Adam. Nanti IG-nya gue taruh di bawah deskripsi ini. Lo bisa langsung komen IG-nya, DM IG-nya. Biar sekalian Bang Adam nyari jodoh juga kan. Siapa yang nggak mau pilot, gila lo? Sama pilot gila lo. Terus apalagi ya itu aja sih, kalau mau nanya langsung sama Bang Adam. Halo kawan-kawan, jangan lupa ya subscribe channel di bawah ini. Yang mana yang lonceng merah-merah jangan lupa. Jangan lupa ya, itu sangat mendidik, sangat informatif, sangat bagus buat lu tahu yang pengen tahu kedepannya. Kan gue udah kasih garis besarnya nih, tinggal lu cari tahu lagi. Lebih mendalam lu tahu, lu akhirnya tahu sendiri. Mantap, itu sekian heart to heart dari gua. Jangan lupa subscribe dan ini nomor tombol loncengnya. Sampai jumpa di konten-konten berikutnya. Sobat Pejuang Tentara Tengil 003. Thank you.